Industri fintech lending atau Pindar terus berkembang menjadi salah satu bagian dari ekosistem pembiayaan digital di Indonesia. Namun tantangan industri kini bukan hanya bagaimana memperluas penyaluran pembiayaan, melainkan bagaimana memastikan akses tersebut semakin menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Industri fintech lending memasuki fase baru. Pertumbuhan kini tidak lagi diukur dari hanya sekedar berapa banyak penyaluran yang disediakan atau disalurkan, tetapi juga bagaimana kualitas kreditnya, tata kelola perusahaan yang baik, bagaimana pengalaman konsumen saat menggunakan jasa tersebut, dan kemampuan industri untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi fokus dalam Fintech Lending Days 2026 yang digelar di Bali pada 20 hingga 21 Agustus 2026. Memasuki tahun ke-9 penyelenggaraannya, Fintech Lending Days atau FLD tidak lagi sekedar menjadi ruang pertemuan pelaku industri. Forum ini diarahkan menjadi wadah kolaborasi antara industri fintech lending, regulator, pemerintah, perbankan, UMKM hingga pelaku usaha. Dengan mengusung semangat Advancing Indonesia's Digital Financing Ecosystem, AFBI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, mendorong industri Pindar untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung perekonomian nasional. Jika pada tahun-tahun sebelumnya FLD berfokus pada edukasi dan literasi masyarakat, maka pada tahun ini kami ingin membawa Fintech Lending Days ini ke tahap berikutnya, menjadi strategic industry platform, sehingga FLD tahun ini akan menjadi forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, membangun kolaborasi, dan menghasilkan langkah konkret. Semoga forum ini memberikan manfaat, membuka peluang kolaborasi baru, dan menjadi bagian dari langkah bersama dalam memperkuat industri pinjaman digital di Indonesia. Salah satu pesan utama yang mengemuka adalah pentingnya membangun kepercayaan. Otoritas Jasa Keuangan menilai ekosistem pinjaman daring atau Pindar harus tumbuh secara terkoneksi dengan masing-masing lembaga keuangan yang memainkan perannya untuk memperluas akses pembiayaan. Bukan hanya dari sisi jumlah pembiayaan, tapi juga kualitas penyaluran, tata kelola, mitigasi risiko, serta pelindungan konsumen. Penggiat-penggiat dari aktivitas Pindar bercampur dan bergabung dengan UMKM. Data kita menyaksikan untuk pinjaman daring ini Pak Ketua kami lapor sudah 35 triliun Pak mengalir dari 105 triliun rupiah yang disalurkan oleh pinjaman daring selama ini, 33%-nya itu adalah untuk UMKM. Jadi ini luar biasa sekali, walaupun sebetulnya target kita pingin lebih tinggi lagi, Kalau dari portofolio kami di PVML untuk UMKM itu mengalir sekitar 330 triliun lebih. Juga sekitar 30%-an dari portofolio kami yang mendekati 1.000 triliun di PVML. Jadi dukungan UMKM tentu kita minta dari Pindar terus meningkat. Mari dibantu masyarakat kita, terutama di Pulau Dewata ini banyak sekali UMKM yang mengharapkan pendanaan dan tentu juga pembinaan dan pendampingan untuk mereka maju, untuk terus berkembang ekonominya, karena inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dalam menjaga trust, building trust kan judulnya tadi, meyakini bahwa ekosistem yang terhubung secara keuangan ini perlu kita rawat dan kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, kita lakukan berbagai hal dengan selain perizinan adalah memastikan bahwa pengaturan kita juga membantu itu. Termasuk dengan misalnya kita melakukan fit and proper test. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembiayaan digital benar-benar memberikan dampak terhadap sektor produktif. Industri Pindar dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM
yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau lembaga keuangan konvensional. Karena itu sinergi antara Pindar, perbankan, dan pemerintah menjadi semakin penting. Skema ini bisa menjangkau setidaknya 3. Yang pertama, debitur baru, mereka-mereka yang belum pernah mendapatkan akses KUR, diharapkan tahun ini lebih kurang 1,1 juta debitur baru bisa mengakses kredit usaha rakyat. Yang kedua adalah debitur graduasi. Jadi mereka-mereka yang sebelumnya sudah pinjam tapi usahanya meningkat, kita juga bisa berikan akses pembiayaan ini. Nah, yang ketiga adalah UMKM yang bankable. Ini yang juga sudah ada skemanya dengan skema komersial. Dan tentunya kami berharap ya, tadi dalam kaitan dengan gap adanya, kita punya target untuk memperlebar rasio kredit UMKM kita supaya bisa sampai ke 25%. Kita harapkan nantinya tentu teman-teman di fintech bisa juga lebih agresif lagi, terlibat lebih luas lagi dengan harapan akses pembiayaan kepada UMKM kita juga bisa semakin besar. Dari sisi pemerintah daerah, digitalisasi pembiayaan juga dinilai memiliki peran dalam memperkuat perekonomian daerah. Bali yang menjadi tuan rumah FLD 2026 melihat peluang pengembangan ekosistem digital sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Yang pertama, Pindar ini menjangkau segmen yang belum sepenuhnya terlayani perbankan konvensional, seperti petani organik di Tabanan, pengrajin tenun endek di Kelungkung, pelaku kuliner tradisional di pasar-pasar desa. Nah, mereka ini memiliki usaha yang produktif tetapi tidak selalu memiliki agunan yang disyaratkan bank. Disinilah model penilaian kredit berbasis teknologi yang dikembangkan Pindar punya peran nyata. Jadi ini kami butuh ini. Itu. Kedua, kecepatan dan kemudahan akses, dinamika usaha kecil bergerak cepat, kebutuhan modal kerja sering tidak bisa menunggu proses panjang. Pindar yang dikelola dengan baik dapat mengisi celah ini. Jadi celah itu bisa diisi oleh Pindar. Ketiga, Bali memiliki ekosistem digital yang sudah siap sebagai fondasi. Infrastruktur digital sedang kami bangun dari hulu sampai hilir dengan program Bali Samasta Digital. Literasi digital masyarakat juga terus kami tingkatkan. Lebih dari 1 juta pengguna aktif QRIS adalah bukti bahwa masyarakat Bali bukan pasar yang harus dirintis dari nol. Ini adalah pasar yang sudah bergerak. Harapan kami adalah bagaimana agar pembiayaan daring ini itu sesuai, kompetitif, dan terjangkau. 3 inilah yang kami harapkan bisa menjadi benang merah harapan kami ke depan. Ada pula dari perspektif legislatif. Perkembangan industri pembiayaan digital juga membutuhkan kepastian regulasi. DPR menilai ekosistem fintech harus mampu berkembang dan berinovasi, namun tetap dibarengi pengawasan serta perlindungan konsumen. Terlebih tantangan ke depan tidak hanya soal akses pembiayaan, tapi juga pemberantasan pinjaman online ilegal alias pinjol dan penguatan literasi masyarakat. Kalau namanya ilegal itu sebenarnya lebih kepada aparat hukum. Aparat hukum, karena mereka beroperasional tanpa izin. Dan masyarakat harus disadarkan orang yang tanpa izin itu waktunya sudah bukan diedukasi, waktunya untuk dihukum. Baik. Itu supaya masyarakat tahu bahwa yang ada di ruang terang sama di ruang gelap. Ya. Dan masyarakat, edukasi ke masyarakatnya harus jelas bahwa ada yang berizin jumlahnya berapa, siapa saja, ya. Dan mereka akan mengikuti protokol pengawasan, mengikuti protokol pengaturan yang diatur oleh otoritas. Dan yang ini, yang ilegal, itu mereka berjalan menurut aturan mereka sendiri. Dan lah disitulah kemudian masyarakat harus disadarkan. Mulai didaftarkan ke Komdigi untuk ditutup. Lah hal-hal yang seperti itu penting. Mungkin Pak Jasmi ini paling sering usul untuk nutupin ini pinjaman ilegal. Itu. Dan tentunya report yang seperti ini memberikan efek jerah. Ya.
memang saya dapat cerita dari Pak Jasmi, dari Pak Agusman, Pak mereka kita tutup hari ini, besok ganti nama. Tapi kita juga nggak boleh capek untuk kemudian yang ganti nama itu untuk kita tutup lagi gitu. Karena apa? Ini dalam rangka memberikan pesan yang kuat bahwa otoritas itu bekerja. Pengawasan berjalan 24 jam. Kolaborasi kemudian diterjemahkan dalam sejumlah sesi strategis dan breakout forum. Breakout forum sesi pertama membahas penguatan kolaborasi antara Pindar dan perbankan daerah, khususnya BPR, serta BPRS dan BPD, untuk memperluas akses pembiayaan di daerah. Skema seperti credit channeling, referral, hingga co-financing dinilai dapat menggabungkan keunggulan teknologi Pindar dengan kedekatan perbankan daerah terhadap masyarakat serta sektor produktif. Pembahasan berikutnya bergeser ke sisi pendanaan. Sesi kedua breakout session menyoroti pentingnya memperkuat kepercayaan investor untuk memastikan industri Pindar memiliki sumber pendanaan yang beragam dan berkelanjutan. Diversifikasi pendanaan mulai dari perbankan sebagai institutional lender hingga investor institusi dan strategic partners menjadi kunci untuk menopang ekspansi industri secara sehat. Sementara sesi ketiga membahas bagaimana inovasi dan pemanfaatan teknologi seperti AI, alternatif data, dan credit intelligence dapat meningkatkan kualitas kredit assessment, efisiensi, serta pengalaman nasabah. Namun inovasi tersebut perlu berjalan beriringan dengan governance, manajemen risiko, responsible lending, pencegahan fraud, dan perlindungan konsumen untuk memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Tidak berhenti pada diskusi, FLD 2026 juga mempertemukan pelaku industri dengan sektor usaha melalui business matching. Salah satunya mempertemukan Pindar dengan pelaku UMKM sekaligus membuka peluang pembiayaan yang lebih konkret bagi sektor produktif. FLD menjadi momentum industri mewujudkan komitmen memajukan UMKM nasional lewat penandatanganan nota kesepahaman antara dua platform Pindar dengan dua UMKM binaannya. Rangkaian diskusi di Bali memperlihatkan satu benang merah. Masa depan industri fintech lending tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan bisnis, tapi oleh kemampuan membangun ekosistem pembiayaan yang terhubung. Dari regulator, pemerintah, perbankan, investor hingga pelaku usaha, seluruh pihak dituntut memperkuat kolaborasi agar pembiayaan digital semakin inklusif dan mampu menopang sektor produktif. Fintech Lending Days 2026 di Bali pun menegaskan arah baru industri, dari sekedar memperluas akses pembiayaan menuju pembangunan kemitraan nasional yang mampu memperkuat kepercayaan, mendorong produktivitas, dan memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Jika dilengkapi dengan tata kelola yang kuat, maka kolaborasi ini dapat menjadi bagian yang penting tidak hanya untuk memperluas akses pembiayaan, tetapi juga menjaga dari kualitas penyaluran itu sendiri. Karena pada akhirnya kualitas penyaluran itu juga harus bisa dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Bali, saya Mercy Wijaya dengan juru kamera Ajat Hudianto, CNBC Indonesia Beyond Business.